这些都是自家的叔伯，不必拘束。 Seorang nona cantik yang baik hati dan memiliki sikap yang bijaksana. Ia harus hidup dengan pernikahan paksa demi politik, agar menghapus dendam lama akibat politik masa lalu. Antara leluhurnya marga Qiao yang berkhianat terhadap marga Wei, nona ini bernama Xiao Qio atau kerap dipanggil Men. Sementara itu ia menikah dengan pangeran dingin namun baik hati. Akan tetapi di balik kebijaksanaannya dia menyimpan traumatis yang mendalam. Pria tampan yang merupakan pangeran ini bernama Wei Xiao atau kerap disebut Zonlang dan Tuan Muda. Awalnya pernikahan ini hanyalah sebuah politik yang dijalankan oleh Tuan Muda, akan tetapi lambat laun Xiao Qio bisa membangun kepercayaan di atas dendam dan kebencian yang membara di hati Tuan Muda. Lambat laun mereka mulai percaya dan saling melindungi sebagai pasangan suami istri, namun hidup mereka harus diterpa dari berbagai masalah dan musuh yang berdatangan. Penasaran? Jangan lupa siapin posisi duduk atau rebahan yang nyaman dan siapin cemilan kesukaan. Jangan lama-lama, mari kita simak cerita lengkapnya. 师娘，快去把师姨叫来。 Cerita berawal ketika Qiao Gui, kakek dari Xiao Xiao, yang dulunya merupakan gubernur Yanzhou, memiliki hubungan erat yang baik dengan Adipati Wei yang memimpin negara Wei, merupakan kakek dari Wei Xiao. Hubungan antara kedua klan ini berjanji untuk saling melindungi satu sama lain, bahkan mereka bekerja sama membangun kanal Yongin yang berada di tengah-tengah Panyi dan Sindu untuk mensejahterakan rakyat. Namun masalah mulai terjadi ketika peperangan pasukan dari Bianzhou yang dipimpin oleh Li Su mengepung keluarga Wei. Dan keluarga Qiao yang sudah berjanji tak datang membantu di tengah kesulitan mereka. Yang akhirnya pada saat itu, Wei Xiao yang masih kecil terkurung di peti kecil, tubuhnya menggigil dan gemetar. Lewat celah kecil ia harus menyaksikan kakek, ayah dan kakaknya dibantai habis dengan kejam oleh Li Su, yang membuat Wei Xiao tumbuh dengan luka dan dendam yang mendalam. Kejadian ini sudah 14 tahun berlalu, namun kakeknya Qiaoui ingin menebus penyesalannya untuk meredam dendam yang terjadi, dengan cara membahas perjodohan antara cucunya dengan istrinya Adipati Wei terdahulu, yaitu Nyonya Su yang sangat bijaksana. Di tengah kehidupan para putri dan nona yang tentram, Xiao Qio justru khawatir karena Wei Xiao sudah mulai akan merebut wilayah Sindu yang dulu direbut saat peperangan, dan setelahnya mungkin akan merebut Panyi dari Yanzhou. Selayaknya adik Xiao Qio cemas kakaknya yang polos akan dijodohkan dengan Wei Xiao. Sementara, Xiao Qio diantar pelayanannya Zhao karena mendengar akan dilamar oleh Pangeran Liu Yan dari Bianzhou, dengan persembahan mahar yang sudah dipersiapkan, namun karena merasa kurang dihargai, lamaran itu ditunda. Sementara itu, di tempat lain, Wei Xiao yang mendengar penasihat militer yang berkata jika neneknya Nyonya Su ingin menjodohkannya dengan keluarga Qiao, murka karena dendam utamanya belum terselesaikan, ia dengan terburu-buru pergi untuk segera perang dan merebut kembali Sindu yang merupakan bagian dari negara Wei. Bersama saudaranya, yaitu Jenderal Wei Liang, Wei Ku, Wei Xiao dan Wei Duo. Wei Xiao dengan gagah dan berani maju untuk memimpin peperangan dan menuntaskan dendamnya terhadap Li Su. Di malam hari, Nona Daqiao diam-diam menemui kekasihnya yang ternyata kusirnya sendiri yang bernama Bizhi. Daqiao mengeluh karena tidak ingin hidup dengan keterpaksaan dan dijodohkan dengan pria lain, karena di hatinya Bizhi adalah pemenangnya. Di sisi lain, Xiao Qio menyaksikan percakapan kakaknya itu dan tersentuh mengenai hubungan mereka. Xiao Qio memutuskan membawa Daqiao di malam hari untuk kabur dengan Bizhi kekasihnya, di mana ia harus hidup bahagia dengan pilihan hatinya. Dan Xiao Qio yang akan menggantikannya untuk dijodohkan dengan Wei Xiao. Sebagai adik yang menyayangi kakaknya, ia tak ingin Daqiao hidup tersiksa, dan memilih untuk mempersiapkannya untuk kawin lari dan kabur bersama Bizhi menjalani hidupnya dengan penuh kasih sayang. Meskipun berat, Xiao Qio menitipkan kakaknya kepada Bizhi agar dijaga dengan baik.
Bizhi juga berjanji akan mencintai secara tulus dan menjaga kekasihnya itu. Pagi harinya, di kediaman Qiao tengah sibuk mencari putri Da Qiao, namun sebuah surat ditinggalkan untuk ibunya di mana ia ingin pergi dan hidup bersama kekasihnya. Namun, masalah ini membuat ayahnya ketakutan karena surat perjodohan sudah terlanjur dikirim dan Da Qiao yang akan dijodohkan malah kabur dengan orang lain. Seluruh keluarga cemas karena masalah ini jika diketahui oleh Pangeran Wei Xiao, maka akan berakibat peperangan. Namun sebuah ide muncul di mana Xiao Qiao yang akan maju untuk mengatasi masalah yang terjadi dan dijodohkan dengan Wei Xiao. Setelah peperangan berhasil dimenangkan oleh Wei Xiao, Li Su ditangkap dan Wei Xiao datang untuk memberikan perhitungan dengan luka yang terus menghantuinya harus segera dibayarkan. Dengan begitu, melalui Wei Ku, dendam yang selama ini menyiksa kehidupannya, Li Su akhirnya tewas. Namun penasihat militer tidak setuju dengan keputusannya kali ini, karena secara sepihak, rakyat justru tidak akan mempercayainya, meskipun Sindu telah berhasil direbut olehnya. Sebelum perjodohan ini terlaksana, Xiao Qiao mendatangi kakeknya. Ia mendapatkan nasihat, dan beruntung keluarga mereka memiliki keturunan yang sangat pengertian dan baik seperti Xiao Qiao. Saat ini Xiao Qiao telah berdandan dengan cantik nan rupawan. Ia siap pergi dan membawa harta sesan, yaitu berupa kunci gerbang menuju Panyi, sebagai mahar perjodohan yang akan terlaksana. Di perjalanan ini, Xiao Qiao ditemani oleh pelayannya Tao dan Zhao. Tak lama di perjalanan, Jenderal Wei melapor kepada Pangeran Wei Xiao jika rombongan pengantin keluarga Qiao telah tiba di Sindu. Wei Xiao justru malah tidak senang dengan kedatangan keluarga Qiao, dan akan memanah langsung sang putri, namun kejadian itu dihentikan oleh penasihat militer, di mana Wei Xiao bisa mendapatkan wilayah Panyi tanpa harus berperang. Dan akhirnya Wei Xiao luluh, lalu memerintahkan untuk membuka gerbang kota. Wei Xiao dengan jelas menentang perjodohan ini dan meminta saran dari penasihat militer, di mana yang ia fokuskan saat ini untuk membangun kembali pertahanan Sindu yang baru saja ia dapatkan dan mendapatkan hati rakyat Sindu. Namun menurut penasihat militer, jika perjodohan ini berhasil maka, aliansi antar keluarga akan memberikan keuntungan di sisi politik militer. Keesokan harinya, perbincangan perjodohan berlangsung, namun terjadi perdebatan di mana pernikahan akan berlangsung. Di pihak Wei Xiao menginginkan agar terlaksana di Panyi, sebaliknya di pihak Xiao Qiao menginginkan di Sindu. Namun Xiao Qiao bersikeras karena jika kunci Panyi langsung diberikan sebelum pernikahan terjadi, ditakutkan Wei Xiao ingkar janji karena dendamnya terhadap keluarga Qiao belum tertuntaskan. Maka dari itu, ia bisa mempunyai jaminan Panyi agar pernikahan ini bisa terlaksana. Wei Xiao lalu memutuskan jika tidak mengikuti perintahnya maka ia akan batalkan perjodohan ini. Ketika akan membatalkan perjodohan ini, Wei Xiao terlihat terpesona di pandangan pertama dan langsung memberikan mahar. Namun putri Xiao Qiao pandai membaca situasi di mana ia mengerti maksud pangeran memberikan mahar adalah sebagai ancaman. Meskipun kunci Panyi tidak diberikan oleh perjodohan ini, pangeran sendiri pasti bisa menaklukkannya. Karena pastinya ia waspada dengan keluarga Qiao yang dulunya adalah pengkhianat. Namun Xiao Qiao tidak menyerah, lalu memikirkan strategi untuk menemukan kelemahannya. Dan hal apa yang ia incar. Untuk sementara waktu mereka tinggal di kediaman Yanyi, untuk bisa memahami karakter dari Pangeran Wei Xiao, Xiao Qiao mendapatkan beberapa informasi dari pelayannya, di mana menurut Tao dan Bibi Chun, Pangeran Wei Xiao sangat berbahaya dan kejam, karena saat tak sengaja bertemu dengan Jenderal Wei Liang. Ternyata mereka membawa mayat musuhnya Li Su yang dimasukkan ke dalam peti kecil, dan darah bercucuran dari kotak itu yang membuat Tao menjadi mual. Selain itu, menurut gosip yang terdengar, Wei Xiao memperlakukan rakyatnya dengan kurang baik. Namun di balik wibanya itu, ternyata Wei Xiao memiliki insomnia parah akibat dari kesedihannya, meskipun badannya beristirahat namun pikirannya tanpa henti. Terus mengulang kejadian yang membuatnya trauma dan menderita hingga saat ini, bayang-bayang luka yang telah terjadi 14 tahun lalu itu tak bisa ia lupakan.
yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari cemas tanpa henti, sehingga membuatnya dijaga ketat oleh para jenderal bawahannya. Untuk bisa memahami situasi dan memenangkan hati Wei Xiao, Xiaoqiao berkeliling kota Sindu. Para penduduk yang tak sengaja bertemu meminta Xiaoqiao segera menikah dengan Wei Xiao, agar bisa lebih bijaksana setelah menikah. Para penduduk juga memperbincangkan kecantikan parasnya sangat memukau. Tak jauh dari sana, Wei Xiao memperhatikan Xiaoqiao, namun menyangkal paras cantiknya. 这在心里 长得好看点吧。 Baru sebentar saja di sana, Xiaoqiao sudah bisa memenangkan hati rakyat dan menata kembali Sindu menjadi lebih baik. Hal ini langsung diketahui oleh Wei Xiao, yang langsung pergi mendatanginya, yang sempat terpaku melihat paras cantiknya namun gengsi untuk mengakuinya. Pembicaraan mereka mengarah pada pernikahan yang sangat dinantikan dan diharapkan oleh rakyat, namun Wei Xiao hanya memperingatkan untuk segera mengambil keputusan atas syarat pernikahan yang ia ajukan. Di malam hari, Xiaoqiao mendatangi tembok ratapan rakyat Sindu, tempat yang dijadikan pelampiasan rindu yang mendalam atas rakyat yang telah kehilangan anggota keluarganya pada saat masa perang yang dipimpin oleh Li Su. Wei Xiao yang melihat Xiaoqiao berada di tempat yang ia tidak sukai, memarahinya di depan rakyat Sindu, dan memutuskan untuk menghancurkan tempat itu. Namun hakim di daerah itu tak terima dan langsung menyerang dari belakang, akan tetapi tidak mengenainya. Saat amarahnya memuncak dan akan membalas perbuatannya, penasihat militer menghentikan langkahnya. Setelah pulang, Xiaoqiao memahami perjodohan yang diinginkan oleh Nyonya Su neneknya ini adalah bentuk kasih sayang, agar Wei Xiao bisa hidup lebih tenang dan melepaskan dendam masa lalu. Sementara hakim daerah yang menyerang dibawa ke balai pemerintahan dan akan eksekusi, sebelum itu ia mencaci Pangeran Wei yang sama jahatnya dengan Li Su, berbeda dari kakeknya Adipati Wei terdahulu yang bijaksana. Di tengah usulan hukum untuk membunuh hakim daerah itu, Xiaoqiao datang dengan rencana jahat akan tetapi sandiwara ini untuk memenangkan hati Pangeran Wei. Tanpa takut dinilai buruk oleh semua orang, ia mengusulkan untuk membunuh satu orang sebagai peringatan agar rakyat menjadi tunduk. Namun sebaliknya, Pangeran Wei justru mengancam Xiaoqiao karena ia tak akan percaya dan justru ia malah menghasutnya untuk membantai seluruh kota. Namun berkat kejadian ini dan keluasan hati Pangeran Wei, membuatnya menjadi disanjung kembali dan Xiaoqiao berkorban demi memenangkan hati rakyat. Meskipun ia dicaci oleh rakyat. Dan keesokan harinya, para rakyat mulai percaya dan menerima pangan yang dibagikan. Sebaliknya dengan Xiaoqiao di kediaman sementaranya, ia dicaci dan dimaki oleh rakyat. Setelahnya Pangeran Wei menghampiri Xiaoqiao dan mengetahui sandiwara yang ia lakukan untuknya, meskipun Pangeran Wei bersifat keras ia tetap peduli dan memberikan obat karena ia tak sengaja melukai lehernya. Beberapa hari setelahnya rakyat mulai makmur berkat pemberian pangan dari pemerintah, akan tetapi pangan yang dibagikan tidak cukup dan masih ada rakyat yang belum kebagian. Itu karena pangan yang dibawa dari negara Wei sedikit yang disebabkan oleh kekeringan. Masalah ini cukup serius karena Pangeran Wei tak ingin rakyatnya kelaparan. Di sisi lain Xiaoqiao mulai menaruh kepercayaan jika Pangeran Wei tak seburuk apa yang dipikirkan. Ia juga datang melihat Pangeran Wei yang menyuarakan akan menghancurkan tempat ratapan Sindu karena telah membebaskan dendam masa lalu dan tidak memandang rakyat Yanzhou, Bianzhou atau kerajaan Liangnya. Rakyat di sana tetap bagian dari Sindu. Rakyat dan Xiaoqiao terpukau melihat kelugasan hati dan kebaikannya. Keesokan harinya Xiaoqiao datang untuk memberikan segel panyi dengan ketulusan sebagai syarat pernikahan, ini demi mengatasi masalah kekurangan pangan dan panyi bisa membantu karena pangan yang melimpah. Namun yang terjadi, justru Pangeran Wei mengingkari pernikahan ini. Karena ia tak semudah itu untuk percaya. Bahkan ketika ketulusan sudah ditunjukkan sepenuh hati. Xiaoqiao yang sudah terlanjur menyerahkan segel panyi kini justru dikhianati. Tapi, benarkah ini akhir dari segalanya? Atau justru ini awal dari permainan yang lebih berbahaya dan mengancam nyawa? Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya di channel Moviovi agar tak ketinggalan kelanjutannya. 啥意思？是骗我祖父的吗？